Baiklah sobat-sobatnya, beberapa waktu lalu yaitu Profesor Dr. Nur Suryani selaku Dirjen GTK ini memberikan penjelasan yaitu melalui ngopi di akun Instagramnya yang durasinya ini sekitar 1 jam teman. Dan di sini yang disampaikan itulah terkait tentang seleksi P3K Guru tahun 2023, kemudian seleksi P3K Guru 2024 dan juga karir P3K Guru serta hal-hal lain yang tentunya informasi ini sangat bermanfaat untuk kita, baik itu tenaga honorer maupun juga tendik honorer ya. Nah, pada video ini kita akan merangkum setidaknya ada 31 poin penjelasan Profesor Dr. Nur Suryani MPD dari Dirjen GTK Kemdikbudristek, yaitu terkait tentang hal-hal yang tadi telah kita paparkan. Tentunya adalah merupakan sebuah kabar gembira untuk kita sebagai guru honorer maupun juga tendik honorer di tahun ini. Bagaimanakah informasi selengkapnya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru saja menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobatnya, seperti yang kita ketahui bahwasannya Profesor Dr. Nur Suryani telah menyelenggarakan ngopi bareng Bu Nunu, yaitu ngobrol pintar bareng Bu Nunu, terkait tentang ASN P3K Guru yang disiarkan langsung ya melalui akun Instagram resminya. Dan bagi teman-teman yang ingin menyimak penjelasan beliau dari awal sampai dengan akhir, kalian bisa berkunjung ke channel kedua saya, yaitu Calon Guru Official, yang judulnya penjelasan Prof. Nur Suryani di Dirjen GTK Kemdikbudristek tentang seleksi P3K Guru 2024 teman-teman. Nah, pada video ini kita akan merangkum setidaknya ada 31 poin penting penjelasan beliau yang menjadi pertanyaan teman-teman selama ini ya. Coba kita cek, yaitu mulai dari yang pertama. Oke, di sini kita mulai dari yang pertama pembahasan beliau, yaitu terkait tentang jumlah guru honorer yang lulus pada seleksi P3K Guru tahun 2023. Seperti yang kita kutip dari akun Instagramnya, yaitu bahwa di tahun 2023 ini yang lulus guru honorer itu adalah sekitar 230.707 teman. Jadi tahun ini yang lulus P3K Guru sejumlah 230.707 ya. Tentunya kita berharap teman-teman ini masuk dalam salah satu dari total ini. Kalau misalkan teman-teman belum lulus tahun ini, kita tetap semangat untuk ikut di seleksi di tahun ini ya. Nah, selanjutnya yang lulus P3K 2023 insya Allah ini akan menerima gaji di bulan ketiga. Jadi bulan ketiga yaitu bulan Maret, nanti kita akan sudah menerima gaji ya, dan tanda tangan kontrak pada bulan Maret. Jadi di bulan ketiga ini nanti kita sudah tanda tangan kontrak dan juga menerima gaji. Namun semua itu tergantung pada kebijakan pemerintah daerah masing-masing. Dan tentunya kalau misalkan dari GTK Kemdikbudristek telah menyampaikan bahwa di bulan ketiga ini kita sudah tanda tangan kontrak dan juga sudah menerima gaji, nanti untuk cepat lambatnya itu adalah tergantung dari Pemda masing-masing. Namun tetap kita itu harus berdoa semoga nanti sesuai dengan jadwal ya kita untuk penerimaan gaji dan juga tanda tangan kontraknya. Dan berikutnya ini adalah terkait tentang ini, yaitu apakah P3 itu akan tergeser di sekolahnya oleh kelulusan P1 swasta. Ini adalah ada yang bertanya terkait hal ini, yaitu di Permendikbud ini adalah kelulusan guru swasta P1 2021 itu tidak akan menggeser posisi guru honorer di sekolah negeri ya. Jadi seperti yang sering kita bahas selama ini, bahwa meskipun P1 itu adalah penempatan, itu tidak akan menggeser guru honorer yang ada di sekolah negeri. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir terkait tentang hal itu teman-teman. Kemudian mekanisme penempatan. Nah, mekanisme penempatan P3K 2023 itu adalah belum tentu akan ditempatkan di sekolah induknya, akan ditempatkan di satuan pendidikan yang membutuhkan teman-teman. Ini adalah penjelasan beliau terkait tentang penempatan ya. Tetapi tidak akan melewati batas kewenangan daerah. Nah, penempatan dilakukan oleh BKD dan juga Dinas Pendidikan dengan berkoordinasi dengan Kemdikbudristek teman-teman. Inilah bagi teman-teman yang selama ini bertanya terkait tentang penempatan, apakah di sini kita nanti tergeser atau enggak. Tentu saja tidak ya. Dan nanti di sini untuk penempatan itu adalah tentunya sudah dipilihkan yang terbaik teman-teman. Dan berikutnya di sini adalah terkait tentang SKTT. Ini juga disinggung, yaitu seleksi kompetensi teknis tambahan atau SKTT itu diatur dalam Permen Pan RB nomor 14 tahun 2023, yaitu pasal 32. Jadi pemerintah daerah itu boleh melakukan SKTT untuk melengkapi kompetensi yang lebih komprehensif. Jadi SKTT itu tidak mengikuti tes tetapi dinilai berdasarkan pengamatan yang sudah dilaksanakan oleh tim penilai.
Tim penilainya itu adalah Dinas Pendidikan dan juga BKD ya. Jadi bagi Pemda yang melaksanakan SKTT, maka nilai CAT itu bukan nilai akhir ya, bobot penilaian. Jadi di sini nanti ada 30% dari SKTT dan 70% ini diambilkan dari nilai CAT, teman-teman. Kemudian terkait tentang tahun 2024. Jadi di tahun 2024 itu merupakan tahun terakhir untuk tenaga honorer di instansi pemerintah ya. Ini berdasarkan dari aturan Kemenpan RB dan juga diamanahkan oleh Undang-Undang ASN 2023 bahwa di tahun 2024 ini merupakan tahun terakhir untuk adanya guru honorer, termasuk tenaga honorer juga ya. Dan semoga nanti kita bisa tercover pada tahun 2024 ini. Untuk kontrak P3K guru itu 1 sampai dengan 5 tahun, teman-teman. Jadi jika sudah selesai masa kontraknya, maka pemerintah daerah itu bisa memperpanjang atau memutus kontraknya. Namun tentu kita berharap untuk kontrak kita ini nanti bisa diperpanjang sampai dengan pensiun. Nah, tentunya apakah bisa nanti kita kontraknya nggak diperpanjang alias dipecat? Tentu saja banyak kemungkinan tentang hal itu. Dan terkait untuk di sini syarat utama guru honorer kontraknya P3K itu seumur hidup itulah sudah kita sajikan pada video sebelumnya. Nanti kita akan coba sematkan di kartu video ini ya. Jadi kontrak P3K itu 1 sampai dengan 5 tahun sesuai dengan kebijakan daerah masing-masing. Nanti diperpanjang atau enggaknya itu tergantung dari Pemda. Apakah masih ada kebutuhan, apakah di sini penilaian kita memenuhi ataukah tidak. Itu adalah faktor utama juga, teman-teman. Kemudian terkait tentang relokasi ya. Jadi relokasi, penempatan dan pemecatan P3K guru itu merupakan hak pemerintah daerah, teman-teman. Apakah kita itu ditempatkan di sekolah A, sekolah B, sekolah C, ataukah nanti dipindah-pindah ataukah bagaimana, dipecat atau enggak, maka di sini adalah merupakan hak wewenang dari pemerintah daerah ya. Kemudian di sini terkait tentang P3K guru apakah bisa jadi kepala sekolah? Sangat bisa, teman-teman. Jadi untuk P3K guru ini nanti bisa menjadi kepala sekolah. Syarat utamanya teman-teman adalah harus memiliki sertifikat guru penggerak. Jadi kan sering saya sampaikan kepada teman-teman untuk harus ikut menjadi guru penggerak ya. Selain kalian itu nanti akan mendapatkan peningkatan kompetensi yaitu pembelajaran berpihak pada murid, namun juga akan berimbas pada karirnya ya, yaitu bisa jadi kepala sekolah. Syaratnya harus punya sertifikat guru penggerak. Dan untuk aturan mengenai mekanisme P3K jadi kepala sekolah ini sedang diolah dalam RPP yaitu turunan Undang-Undang ASN ya. Kemudian P3K guru ini sudah dilakukan melalui kinerja di penilaian PMM ya, atau Platform Merdeka Mengajar atau PMM. Jadi teman-teman yang sudah lulus P3K ini harus sudah familiar nih dengan aplikasi PMM. Nah, untuk cara installnya dan penggunaannya ini sudah kita bahas pada video sebelumnya ya. Nah, berikutnya ini terkait tentang PKWU. Jadi PKWU itu adalah yaitu kewirausahaan ya. Ini sudah dilinearkan dengan ijazah S1 yang dimiliki. Jadi teman-teman sudah banyak yang tercover terkait tentang ijazah yang mapel PKWU. Kemudian untuk P1 bahasa Inggris ini sudah linear dengan guru kelas. Ini adalah semacam beliau tuh memberikan laporan. Ini adalah berdasarkan dari usulan dari seluruh guru honorer ya. Terkait tentang linearitas ijazah ini sudah diperlunak. Apakah boleh Dapodik SMA mendaftar di SD? Ini tentu saja tidak bisa ya. Tidak bisa dikarenakan berbeda kewenangan. Kalau misalkan SD itu kan di kewenangannya pemerintah kota maupun juga pemerintah kabupaten kan, sedangkan SMA itu pemerintah provinsi itu kewenangannya. Kecuali di daerah khusus ibu kota Jakarta dan juga Papua, ini jika Dapodiknya dipindah dari SMA ke SD, maka boleh mendaftar di SD ya. Kemudian mengajar 10 tahun di swasta, lalu mutasi ke SD negeri, sudah 4 tahun. Bagaimana penghitungan TMT-nya? Nah, TMT-nya itu dihitung berdasarkan dari data Dapodik. Berarti dengan demikian, maka di sini yang 10 tahun ini yang dihitung. Ini kan banyak sekali kan teman-teman yang menerapkan dari sekolah swasta pindah ke negeri kan TMT-nya nggak berubah kan. Nah, ini adalah menjadi keuntungan tersendiri bagi teman-teman yang dari swasta ini pindah ke negeri kan. Kemudian bagaimana nasib guru swasta yang belum serdik dan sudah PG di tahun 2023? Nah, usia sudah 25 tahun nih. Nah, ikut lagi di seleksi 2024. Jadi teman-teman di sini nanti kita menjadi pelamar umum. Jadi kalau misalkan kita lulus passing grade tahun 2021 nanti kita jadi P1. Namun kalau lulus passing grade-nya di tahun 2002 dan 2023 ini adalah kita nanti ikut seleksi dari awal ya. Artinya nilai tersebut itu nggak bisa dipakai lagi. Dan berikutnya terkait tentang status P. Jadi status P pada P3K guru tahun 2023, maka pada seleksi P3K guru 24 ini wajib ikut tes kembali teman-teman. Ini sudah sangat jelas ya, ini sudah sering kita bahas terkait hal ini.
Kemudian di tahun 2024 P3K Guru itu membuka formasi pelamar umum juga. Jadi teman-teman nanti nggak usah khawatir, termasuk guru swasta lulusan PPG nanti bisa daftar ya. Lulusan PPG Prajabatan akan diikutkan kembali di seleksi P3K Guru 2024. Tetap semangat teman-teman yang lulusan PPG Prajabatan. Kemudian P3 itu harus ikut seleksi lagi ya di P3K Guru 2024 teman-teman. Jadi untuk urutan prioritas itu adalah diurutkan, tetap nanti akan diurutkan, yaitu urutan prioritas itu adalah dari P1 dulu, kemudian P2, kemudian P3 dan juga pelamar umum. Jadi di sini nanti untuk mekanismenya ini belum memakai ruang talenta, sepertinya masih menggunakan mekanisme yang lama, tentunya akan ditambah dengan penyempurnaan ya. Kemudian nilai seleksi P3K Guru 2023 atau tahun sebelumnya itu tidak dapat digunakan kembali untuk P3K Guru 2024 kecuali untuk yang P1 teman-teman. Oke, itu udah jelas ya. Kemudian bagaimana dengan P1 swasta dan negeri nih. Jadi P1 itu akan melekat sampai ditempatkan. Untuk P1 itu kan istilah untuk teman-teman yang lulus passing grade di tahun 2021 kan. Jadi P1 seluruhnya baik itu P1 guru sekolah negeri, P1 HK2, P1 guru swasta lulusan PPG itu nanti akan melekat sampai nanti kita ditempatkan. Jadi P1 akan dioptimalkan formasinya di P3K Guru 2024 teman. Apakah masih ada istilah P1, P2, P3, P4 di tahun 2024? Belum tentu ya, karena menunggu aturan resmi dari BKN dan Kemdikbudristek. Tiap tahun nanti berbeda penamaan kategorinya. Sampainya juga di tahun ini kan ada kebutuhan khusus, kebutuhan umum kan, ini berbeda dengan tahun sebelumnya. Dan selanjutnya untuk formasi, nah terkait tentang formasi P3K Guru 2024 itu ada 419.146 formasi teman-teman. Jadi semoga nanti kita yang belum lulus ini bisa ikut lulus ya di tahun 2024 ini. Tahun 2024 akan dilakukan seleksi P3K Guru ini sebanyak 3 kali ya. Jadi kan ini kita kejar target ya. Jadi sisa guru honorer nanti akan dituntaskan tahun ini dan ada seleksi 3 kali. Kapan seleksi P3K Guru 2024? Ini masih menunggu aturan resmi karena harus berkoordinasi dengan Kemenpan RB dan juga Panselnas. Kemudian mekanisme seleksi P3K Guru 2024 ini akan disesuaikan lagi dengan aturan Kemenpan RB. Berikutnya seleksi P3K Guru 2024 ini belum memakai ruang talenta ya. Jadi belum memakai marketplace, masih menggunakan mekanisme yang sangat ramah terhadap kita para guru honorer. Kemudian tenaga kependidikan ini juga akan difasilitasi untuk masuk dalam formasi P3K teknis 2024 dan kabarnya ini sekitar 80 ribuan untuk teman-teman yang tendik ya. Kemudian di sini untuk yang kita kutip dari inews.id ini infografis terkait dengan jumlah formasi rekrutmen di CPNS dan juga P3K di tahun 2024. Oke, demikian semoga bermanfaat ya. Tetap salam sukses untuk kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.